Kemudian sebagai tambahan, kita bacakan penjelasan Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah. Imam Malik juga menjelaskan kepada kita kriteria yang sangat baik dari para ulama atau para dai atau para ustadz yang hendak kita ambil ilmunya. Itu yang seperti apa? Kata Imam Malik, la yu'khadul ilmu an arba'ah. Ilmu tidak boleh diambil dari 4 orang berikut. Ini ada 4 orang yang nggak boleh kita ambil ilmunya. Yang pertama siapa? Safihin mu'linis safah. Orang yang bodoh dan nyata kebodohannya. Bahkan dia memperlihatkan kebodohannya di hadapan manusia. Ini kan kita saksikan orang banyak begitu kan. Sudah bodoh, dia perlihatkan lagi kebodohannya di sosmed misalkan. Kebodohannya di mana? Di hadapan manusia. Ini hati-hati, jangan diambil. Kadang-kadang dia ngerti agama juga enggak, belajar agama dari mana, tiba-tiba langsung muncul jadi sesosok dai. Gitu ya. Iya. Nah, ini sekaligus peringatan buat kita betapa banyak orang sekarang. Ya, sebagian orang kadang baru disebut mu'allaf. Baru dia masuk Islam, katanya mu'allaf. Sudah ceramah di mana-mana. Berbicara tentang Islam. Belajar dulu yang benar, baru ceramah. Ini mantan artis misalkan, baru mantan artis mungkin. Belum banyak belajar tentang agama, sudah apa? Dakwah di mana-mana. Ngerusak dakwahnya akhirnya. Kenapa? Ilmunya kurang. Sembarangan dia berfatwa, sembarangan. Akhirnya apa? Menjadi fitnah di tengah umat. Jadi coba dong belajar dulu. Masalah dakwah itu belajar dulu. Jadi jangan kemudian karena apa? Banyak orang senang dengan ceramah dia, padahal dia baru-baru saja belajar, belum banyak ilmunya sudah dia menyampaikan fatwa, ceramah sudah di mana-mana. Sementara apa? Ilmu masih kurang. Ini hati-hati. Yang pertama, orang yang bodoh dan nyata kebodohannya. Kemudian yang kedua, wasahibi hawa yad'u ilaih. Yaitu orang-orang ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu yang condong kepada hawa nafsunya. Ya. Dai-dai yang ketika berfatwa hanya mengikuti hawa nafsu. Itu tadi. Hanya yang penting nyenengin jemaahnya. Hanya yang penting nyenengin apa? Nyenengin siapa yang istilahnya dia yang melindungi dia, yang membackingi dia. Ya. Karena dia dibackingi oleh pihak tertentu, akhirnya apa? Dibela walaupun salah. Dicarikan dalil walaupun ngaco, ya, dicocok-cocokin aja deh yang penting. Kenapa? Demi membela pihak yang dia bela. Ini, Masya Allah. Ini pengikut hawa nafsu. Jangan diambil ilmunya. Ya. Kemudian berikutnya siapa? Warajulin ma'rufin bil kadhibi fi ahadisin nas. Wa in kana la yakdzibu 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, orang yang suka berdusta ketika berbicara dengan manusia. Ini kalau ada seorang ustadz dai itu suka bohong, ya, ceritanya suka bohong, ceramahnya suka bawain kisah-kisah fiktif, tapi cuma untuk nyenengin. Nah ini hati-hati, nggak berhak diambil ilmunya, jangan diambil ilmunya. Kenapa? Sukanya bohong. Meskipun ketika membawakan hadis, dia bawa hadis sahih, tetap. Kenapa? Suka bohong gitu loh. Ada ustadz tuh kerjaannya bohong misalkan, ada dai kerjanya bohong, ini nggak boleh diambil ilmunya. Walaupun ketika menyampaikan hadis, dia menyampaikan hadis sahih. Kenapa? Karena dia pembohong. Suatu saat nanti lama-lama dia berdakwah dengan kebohongan. Bawakan cerita-cerita dusta, fiktif. Yang penting apa? Ceramahnya jadi menarik. Gak boleh ini diambil ilmunya orang yang kayak gitu. Kemudian berikutnya yang keempat, yang terakhir kata Imam Malik, warajulin lahu fadlun wa salahun la ya'rifu ma yuhaddisu bihi. Ada orang yang soleh, tampilannya soleh sih. Tampilannya sih kayak tampilan ulama, tapi sebenarnya dia sendiri tidak pandai di bidang ilmu syar'i. Dia nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Nah ini sekarang nyata kita dapati. Hanya karena dia orang hijrah, sudah pakai sorban, pandai ceramah, padahal ilmu agamanya minim, sudah diustadkan. Naik levelnya dia, sudah diulamakan lagi. Padahal ini siapa? Dulu tiba-tiba aja kok sudah diulamakan, belajar ilmu agamanya di mana? Apakah sudah mantap dengan ilmu yang dia pelajari untuk kemudian didakwahkan, juga nggak jelas. Tiba-tiba suatu saat namanya naik. Ya. Ini namanya orang penampilannya soleh dan orang lain tertipu mengira dia itu ulama, padahal mungkin hanya motivator. Tapi apa? Orang mengira dia ulama, akhirnya naik dia diulamakan. Ya, ini hati-hati. Jadi kita harus bisa membedakan. Ini
ini seorang motivator yang memang ngerti masalah syariah atau benar-benar ulama yang memang benar-benar apa? Menguasai bidang-bidang ilmu syar'i dan bisa menjawab atau berfatwa dari pertanyaan apa? Jemaah yang bertanya atau sekedar dia motivator. Ya. Nah, ini harus diperhatikan yang semacam ini ya bagi kita yang ingin belajar.